masih berharap Pak Fahmi Idris bisa bergabung dengan kita. Tadi kan mengupayakan untuk tiba di tempat kita bersiaran langsung di MNC Kebon Sirih, tetapi tampaknya belum juga hadir. Mudah-mudahan sih masih sempat, walaupun ini adalah segmen terakhir Pak Ihsan ya. Kita memiliki data-data, redaksi kami sudah mengumpulkan data terkait dengan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang melayani kita semua sebagai masyarakat. Di segmen sebelumnya saya juga singgung soal bagaimana sebetulnya rumah sakit itu bisa melayani semua peserta BPJS. Kita bisa sama-sama lihat sebelum ke TV Wall kita melihat datanya. Saya ke Mbak Oki. Bagaimana sebetulnya amanat dari undang-undang soal rumah sakit dan melayani peserta BPJS? Iya, Undang-Undang Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Ini undang-undang ini dibuat sebelum ada BPJS. Artinya ketika BPJS ada, seyogianya semua rumah sakit tidak boleh menolak pasien, juga termasuk pasien yang ikut BPJS. Hanya saja kenapa masih banyak atau masih ada beberapa rumah sakit yang kemudian menolak pasien karena turunan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Rumah Sakit itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dipraktekkan karena tidak adanya turunan peraturan perundangannya. Misalnya gini. Di Undang-Undang Rumah Sakit dikatakan rumah sakit yang menolak pasien akan mengenakan sanksi administrasi, teguran, dan pencabutan izin. Tapi 3 sanksi ini baru bisa dilaksanakan kalau ada permennya, peraturan menterinya. Sementara sampai sekarang peraturan menterinya belum ada. Jadi ketika Jokowi mengatakan bahwa rumah sakit yang rumah sakit yang menolak pasien akan dicabut izinnya, permennya mesti ada dulu. Iya. Gitu. Ini data mengenai rumah sakit yang sudah jadi rekanan itu 1.545, kemudian apotek 1.401. Jadi memang belum semua rumah sakit yang bergabung menjadi rekanan BPJS. Berikutnya, nanti kita akan melihat juga bagaimana perbandingan antara satu fasilitas kesehatan dengan pasien. Nah, ini adalah beban layanan rumah sakit. Per hari itu 600 sampai 1.000. Kemudian kalau tadi jumlah kepesertaan, jumlahnya tadi Bapak sebutkan ya, ada sudah 120-an juta ya Pak ya? 140-an juta ya Pak ya? 142, ya 142. Alokasi anggarannya, ini sekali lagi keluhan dari rumah sakit yang melayani pasien. Kita akan bicara lagi soal tadi rumah sakit melayani pasien BPJS dan nggak jelas gitu ya sanksinya karena belum ada peraturan menteri. Pak Marius melihatnya, ini kan Bapak dokter juga ya. Sebetulnya kenapa rumah sakit tidak semuanya langsung tergerak? Karena pasti bangkrut gitu Pak? Tidak visible secara bisnis buat rumah sakit swasta? Jadi begini ya, ini kesalahan dari sistem paket. Ya, kita kalau dalam pelayanan rumah sakit kan ini asuransi sosial, pelayanannya managed care. Ya, jadi kalau makan itu makan sepuasnya sampai kembung. Ya, kalau paket ya paket 1, paket 2. Itu terjadi pada asuransi komersil. Ya, di keluar paketnya dia harus bayar sendiri. Misalnya saya contoh dulu ya, Pak, misalnya kalau kita paketnya yang rawat inap 700.000, kalau lebih dari itu sisanya lebih bayar sendiri. Iya. Tapi kalau asuransi sosial harusnya di-cover semua. Sesuai dengan hak dan kewajibannya dia. Iya. Kelas 3 ya kelas 3, kelas 1 kelas 1. Betul. Nah, di sini ada terjadi kesalahan penghitungan. Ya. Karena apa? Kalau menurut WHO, pasien kalau mau masuk, mau miskin, mau kaya, harus patient safety, ya, bukan paket, ya, karena asuransi sosial. Dan di sini cara membuat tarif patient safety perlunya ada 4 pilar. Saya cuma ngikutin WHO aja, norma, standar, pedoman, dan aturan lain. Indonesia sampai detik ini nggak punya namanya standar pelayanan medik yang nasional. Ini kewajiban Kemenkes membuat. Ya, dengan diikutsertakan semua profesi kesehatan, rumah sakit dan sebagainya duduk bareng. Ini loh, kalau ini begini, ini begini. Setelah itu buat namanya clinical pathway. Ya, dari clinical pathway duduk bareng-bareng lagi. Setelah itu duduk bareng-bareng menentukan unit cost. Ya, kalau yang sekarang paket inasi PJ Skesmik itu saya diskusi dengan kepalanya sendiri. Di waktu itu Direktur Rumah Sakit Karyadi Dr. Bambang.
Dia bilang sistemnya bukan evidence base. Saya bilang ngitung di ekonomi evidence base. Kalau ini ngitungnya top down, diakui top down. Mana mungkin dari atap dulu kita membangun rumah kesehatan. Kalau dari atas ke bawah, artinya di sini membangun rumah kesehatan yang dunia maya. Ya, caranya dia kontak-kontakan dengan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Berapa biaya produksi, berapa biaya operasional. Kalau rumah sakit swasta kalau dikasih semua itu bukan rahasia perusahaan dok, ya. Dan akhirnya rumah sakit swasta tidak mengirim, lebih banyak tidak mengirim. Kalau rumah sakit pemerintah langsung keluar. Dan kita ingat rumah sakit pemerintah, ya, itu kan APBN atau APBD. Jadi dia nggak ada masalah. Keluarlah yang namanya paket-paket innalillahi kalau saya bilang. Kan Indonesia senangnya ina-inaan sekarang. Paket innalillahi. Akibatnya apa? Rumah sakit bisa menolak langsung, bisa juga manis-manis ya. Secara ada juga langsung tempat penuh. Rumah sakit swasta bagaimana mau ikut? Ini pernah terjadi juga kayak sebetulnya tim harga obat generik pemerintah sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Itu juga kita ngitung obat generik, harganya juga tadi seperti yang paket-paket ini. Ternyata yang membuat produksi obat generik itu cuma BUMN. Setelah kita rubah pakai standar internasional COGS, ya, sekarang itu untuk memproduksi obat generik tender 22 perusahaan. Kalau ini terjadi ke soal, rumah sakit, ya. artinya kalau ini dihitung secara evidence base, ya, nggak usah dipaksa. Ya kalau paksa itu melanggar hak asasi loh. Ini uang sendiri loh, rumah sakit swasta. Itu nanti hubungannya lebih jauh lagi. Yeah. Dan ini ya saya agak sedih juga kok Pak Presiden mengatakan dipaksa dicabut. Sekarang dia memungkinkan nggak? Ini uang sendiri loh. Ya, dia uang sendiri. Baik. Jangan sampai rumah sakit yang sudah ada akan tutup. Kalau menurut saya kayak gitu. Pak Ihsan, ini juga kan kekhawatiran, bahkan saya ingat banget tahun 2013 gitu, sejak masih wacana transformasi PT Askes ke BPJS Kesehatan ini, rumah sakit itu berkumpul gitu ya, merisaukan, mengkhawatirkan bagaimana kehidupan bisnis mereka. Kalau buat rumah sakit pemerintah ya tidak masalah, tapi bagi rumah sakit swasta bagaimana? Karena kan kalau bangkrut ya nggak akan ditanggung sama siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Bagaimana soal penghitungan sehingga rumah sakit swasta juga mau terlibat? Ya, jadi tadi apa yang disampaikan Pak Marius tadi, ya untuk rumah sakit swasta ini Mbak Tina, kita juga harus rumah sakit swasta itu harus ada perubahan yang revolusioner juga dia. Jadi artinya tidak cukup dalam sistem jaminan kesehatan nasional ini BPJS Kesehatan berubah, semua stakeholder itu harus berubah, termasuk rumah sakit dan termasuk juga rumah sakit swasta. Kalau kita tidak menutup kemungkinan ada tarif daripada inasi bijis tadi yang perlu dievaluasi, itu tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Tapi proses untuk tarif inasi bijis tadi sudah dihitung seperti yang diuraikan Pak Marius tadi. Mulai data semua diambil, baik rumah sakit pemerintah dan swasta, kemudian juga dilihat clinical pathway-nya, kemudian dalam clinical pathway-nya berapa hari dirawat, semuanya itu kalau dilakukan dengan pelaksanaan yang baik, yang sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam sistem paket inasi bijis tadi, itu harusnya bisa terlaksana. Tapi dengan Bapak baik. bisa akui tidak bahwa memang belum ada standar? Nah, itu. Ya, kalau itu betul. Yang disampaikan Pak Marius kan betul. Cuma yang saya sampaikan bahwasanya tidak bisa kita menyalahkan inasi bijis itu menyebabkan rugi, belum tentu. Harusnya tapi ada Menteri Kesehatan ya. Ada yang bisa, maksud saya, ada dari tarif tadi yang perlu dievaluasi, itu bisa jadi benar. Harusnya ada Menteri Ya. Kesehatan juga kayaknya di sini ya, karena Ya, ternyata itu banyak bisa juga dievaluasi, yang menggantungnya di Kementerian Kesehatan, dari mulai Ya, permen betul, tadi, ya. peraturan menteri, soal Betul. daya tekan ke rumah sakit, termasuk soal standar pelayanan. Sekarang kesempatan, saya mau kasih kesempatan Mbak Oki. Kalau Mbak Oki mau nanya, ada kesempatan bertanya, mau nanya ke siapa? Ke Pak Ihsan atau ke Pak Marius, dan apa pertanyaannya? Oke, ke Pak Pasti ke Pak Ihsan. Iya, kalau tadi dikatakan paket-paket begitu Iya, Pak iya, ya, setahu saya misalnya ada paket demam berdarah. Di paket itu mungkin isinya adalah 5 hari dirawat, Iya. sekian labus transfusi, dokter Iya, praktek betul, datang sekian, obatnya ini nih. Iya. Itu paketnya. Iya. Tapi apa yang terjadi ketika yang datang pasien ini demam berdarah plus katakanlah dia ada mahnya. Iya. Sementara di paket inasi bijisnya nggak ada demam berdarah plus mah gitu. Sementara yang saya lihat juga evaluasi dari inasi bijis ini itu belum dilakukan sejak inasi bijis pertama dilakukan. Nah, jadi saya ingin tahu sekarang sebetulnya rencananya BPJS itu evaluasi dari inasi bijis itu mau berapa lama sekali, dan adanya situasi sakit yang saling komplikasi satu sama lain itu juga harus dipertimbangkan kan? Betul ya.
Silakan Pak Ihsan. Jadi kalau untuk coding INASBJS ini, misalnya coding untuk coding pertama, kemudian ada lagi coding selanjutnya, itu tarifnya menambah terus itu. Jadi tetap bukan berarti misalnya yang disampaikan Bu Oki tadi, misal ada coding diagnosa pertamanya, kemudian ada diagnosa kedua, biayanya menambah. Yang saya sampaikan bahwasanya setiap paket tadi itu sudah dihitung oleh ahlinya, pasti margin profitnya ada. Margin profitnya ada, tapi margin profitnya itu tentu tidak sebesar seperti yang diinginkan lah mungkin, tapi tetap ada margin Yang nambah profitnya. tadi pasien yang mesti nambah berarti kan? Bukan pasien yang nambah. Jadi nanti bisa kita contohkan sama Bu Oki. Kalau ya saya akan datang Bu Oki, dan saya sampaikan nanti bahwasanya kalau seseorang datang dengan diagnosa Coding utama satu, dan kemudian ada diagnosa komplikasi, itu bayarannya beda. Tetapi tetap di cover semuanya. Iya, di cover semuanya. Oke, ini janji dari Pak Ihsan ya, sehingga kalau ada yang mengalami kondisi itu, siap dikonfrontir. Pak Marius, kalau ada pertanyaan mau nanya sama siapa? Jadi Pak Ihsan juga ya, saya silakan. nanya Pak Nanya Ihsan, apa? ya. Tadi yang Saya modal nanya sama Pak Marius. Jadi saya tanya ke Pak Ihsan, ya. Harusnya lah produk waktu tadi kemarin tuh public expose ya, itu dijelaskan modal gini terinci, jerat ya. Habis itu jangan membuat harus lihat www segala macam gitu. Ini loh ya, transparan, akuntabel. Terus saya lihat program gotong royong. Gotong royong di sini pengamatan saya, tidak ada masa dana orang miskin diberikan ke orang mampu. Itu salah ya. Lalu kita lihat juga yang masalah obat ya. Obat khusus penyakit degeneratif ya, itu kan lihat Fornas ya. Lebih bagus DPHO waktu Askes dibandingkan Fornas. Kalau di luar itu bayar sendiri. Contohnya obat hipertensi ya. Cuma dikasih 5 hari. Padahal harga obat 3.000. Ini banyak yang ngeluh ya. Jadi sekali datang kalau dulu sebulan ongkosnya aja Pak Ihsan, maaf aja ya. Itu cuma 15.000, ongkosnya mungkin bisa 100.000 ya. Nah, belum lagi yang tadi Pak Ihsan kata. Boleh ya, jangan kebanyakan Pak, nanti saya nggak jawab ya Pak. Waktunya udah habis juga Bapak. Pak Ihsan silakan. Saya jawab. Iya. Jadi kalau dalam public expose kemarin, aspek kita menerima iuran, aspek belanjanya kita, semua itu kita cantumkan, sudah ada. Tapi dari rinci sesuai dengan ketentuan regulasi, kita nanti mengumumkan di dalam surat kabar nasional, kita akan umumkan. Dan kita juga laporkan ke Presiden dan kita umumkan paling lambat 30 Juni tahun 2015. Kinerja 2014 kita sudah akan tunggu ya. Kita sampaikan. Soal tadi obat, betul. singkat Pak. Tadi soal obat kenapa sih dicicil ngasihnya padahal ongkosnya aja jadi itu mahal. yang kita sampaikan, itu harusnya tidak terjadi Mbak Tina. Jadi kalau seandainya ada kejadian seperti tadi, kalau di rumah sakit langsung hubungi BPJS Center kita. Ada call centernya nggak sih? Kayak PLN, Telkom ada gitu? call center, ada nomornya berapa web Pak? kita 500-400 beda. 400? Terakhir boleh kita kasih kesempatan yang adil buat Pak Ihsan. Pak Ihsan silakan nanya sama siapa? Mau nanya sama Pak Marius? Ya, sama Bu Oki. Sama Bu Oki, silakan singkat tapi ya Pak. Jadi kita mau menanya nih Bu Oki, tentu kita dengan BPJS Kesehatan untuk sustainability ke depan, tentu kita perlu, walaupun disampaikan manajemen bahwasanya tahun 2015 tidak perlu ada kenaikan iuran. Jadi kami mohon dukungan DPR lah itu Komisi 9, kira-kira bagaimana tanggapan Bu Oki untuk tahun 2016 ada kenaikan ini, dan tentu sesuai dengan perhitungan lah, diperjuangkan di perhitungannya. Iya, tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Tina bahwa selama perekonomian bangsa ini baik, kalau mau dinaikkan silakan. Tapi selama perekonomian bangsa ini masih melambat, lebih baik tidak usah dulu. Jadi Bapak harus lihat perkembangan Pak. Kalau ekonomi target pertumbuhan 5,7%. Sekarang 5% juga nggak nyampe. Jangan dulu minta Pak, itu maksudnya. Terima kasih banyak Pak Marius, Pak Oki dan juga Pak Ihsan. Sayang sekali Pak Fahmi Idris tidak kunjung tiba. Kelihatannya memang mindset yang tidak memungkinkan beliau hadir di sini, tapi kita yakin isu BPJS Kesehatan akan sangat mungkin kita hadirkan kembali di Talk to iNews. Kami juga akan melakukan riset, polling kepada Anda, bertanya mengenai kepuasan dan hal-hal lain yang Anda alami sebagai peserta BPJS Kesehatan. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami, dan jangan lupa setiap Selasa Jumat jam 7:30 malam, Anda juga bisa menyampaikan komentar di iNewsTV, mobile.com. Saya Tina Talisa, selamat menikmati akhir pekan Anda, sampai jumpa.